Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Ramdhani dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengisi laporan keuangan di PT Elektronik Bersinar tahun 2023. Yang dimana di dalam laporan keuangan 2 tersebut terdapat 6 laporan keuangan, yaitu income statement, statement of change equity, balance sheet, statement of cash flow, closing journal, dan closing balance. Nah, yang pertama yaitu income statement, yang dimana di dalam income statement tersebut kita harus mencari tahu terlebih dahulu jumlah dari net sales. Caranya yaitu sales ditambah dengan pre collected ditambah dengan late pay collected bila ada angkanya, lalu dikurangi dengan sales diskon, maka jumlahnya net sales yang disimpan di kolom kedua. Lalu ada cost of goods sold, yang dimana jumlah dari angka cost of goods sold itu didapatkan dari cost of goods sold sendiri yang ditambahkan dengan free paid lalu dikurangi dengan purchase discount, maka jumlahnya yaitu cost of goods sold yang disimpan di kolom kedua. Lalu ada gross profit atau laba kotor, yang dimana untuk menemukan angkanya tersebut yaitu dengan mengurangi cost of goods sold yang sudah kita jumlahkan tadi, yaitu net sales dikurangi dengan cost of goods sold, maka jumlahnya yaitu gross profit yang disimpan di kolom ketiga. Lalu ada operating expense, yang dimana angka-angka dari operating expense tersebut didapat dari neraca lajur. Nah, bila mana kita sudah mengetahui angka-angka tersebut dari neraca lajur, maka kita pindahkan ke income statement, lalu kita jumlahkan dan disimpan di kolom ketiga untuk jumlahnya. Nah, untuk menemukan operating profit, caranya yaitu gross profit dikurangi dengan amount operating expense yang sudah kita jumlahkan tadi, maka jumlahnya operating profit yang disimpan di kolom ketiga. Lalu ada other income atau expense, yang dimana untuk other income terdapat dua akun, yaitu interest income dan dividend income, yang angkanya disimpan di kolom ke-1 dan jumlahnya di kolom kedua. Lalu untuk other expense terdiri dari gain loss sales vehicle, interest expense, dan bank service charge, yang dimana angka tersebut disimpan di kolom ke-1 dan jumlahnya di kolom kedua. Lalu ada total other income atau expense, yang dimana untuk menemukan total other income atau expense diperoleh dari amount other income dikurangi dengan amount other expense, maka jumlahnya total other income atau expense yang disimpan di kolom ketiga. Lalu ada earning before tax, yang dimana untuk menemukan angkanya tersebut diperoleh dari operating profit ditambah dengan total other income atau expense, maka jumlahnya earning before tax disimpan di kolom ketiga. Lalu ada income tax expense, yang dimana angka tersebut didapat dari neraca lajur lalu pindahkan ke income statement, sifatnya mengurangi. Nah, adapun earning after tax, yang dimana untuk menemukan angka dari earning after tax tersebut yaitu caranya dengan earning before tax dikurangi dengan income tax expense, maka jumlahnya yaitu earning after tax yang disimpan di kolom ketiga. Nah, angka dari earning after tax tersebut itu harus sama dengan laba yang ada di neraca lajur. Nah, selanjutnya yaitu statement of change equity, yang dimana datanya tersebut semuanya diambil dari neraca lajur. Dan untuk yang diisinya yaitu kolom balance at Desember 31 2023, kolom common stock, return earning, net income, dan juga kolom balance sheet Desember 31 2023, kolom common stock, return earning, dan juga total. Nah, untuk balance sheet Desember 31 2023, kolom common stock angkanya dipindahkan dari kolom common stock balance at Desember 31 2023. Lalu untuk angka balance sheet at Desember 31 2023, kolom return earning itu diambilnya dari penjumlahan return earning dan net income. Selanjutnya yaitu total. Untuk total itu menjumlahkannya bisa dari samping maupun dari atas, karena jumlahnya sama saja mau dari atas ataupun dari samping. Selanjutnya yaitu statement of cash flow, yang dimana laporan tersebut ada 3 jenis, yaitu kegiatan aktivitas operasi, kegiatan aktivitas investasi,
dan juga kegiatan aktivitas pendanaan. Untuk kegiatan aktivitas operasi itu ada dua macam, yaitu arus kas masuk dari kegiatan operasi yang terdiri dari penerimaan piutang dagang, penjualan tunai, dan pendapatan bunga. Lalu kita jumlahkan semuanya, dan untuk jumlahnya kita simpan di kolom kedua. Lalu ada arus kas keluar yang terdiri dari pembayaran utang dagang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil. Kita jumlahkan semuanya, dan untuk jumlahnya kita simpan di kolom kedua. Lalu ada arus kas bersih dari kegiatan operasi. Nah, untuk menemukan angka dari kegiatan tersebut, yaitu caranya jumlah arus kas masuk dari kegiatan operasi dikurangi dengan jumlah arus kas keluar. Maka hasilnya adalah arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dan angkanya disimpan di kolom kedua, tetapi angkanya itu minus. Selanjutnya yaitu dari kegiatan investasi, yang dimana dari kegiatan investasi ini terdapat dua, yaitu arus kas masuk dari kegiatan investasi yang terdiri dari penjualan aktiva tetap, dan angkanya disimpan di kolom ke-1. Lalu ada arus kas keluar dari kegiatan investasi, tetapi dalam dokumen tersebut itu angkanya tidak ada. Jadi kita lanjut ke arus kas bersih dari kegiatan investasi. Angkanya tersebut diperoleh dari penjualan aktiva tetap dipindahkan ke arus kas bersih dari kegiatan operasi, disimpan di kolom kedua. Selanjutnya yaitu dari kegiatan aktivitas pendanaan yang terdiri dari arus kas masuk dari kegiatan pendanaan dan juga arus kas keluar dari kegiatan pendanaan yang terdiri dari pembayaran kartu kredit dan juga pembayaran utang Bank Mandiri. Kita jumlahkan, maka diperolehlah arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Untuk angkanya disimpan di kolom kedua di minus. Dan juga ada kenaikan atau penurunan kas, yang dimana untuk menemukan angka dari kenaikan atau penurunan kas, yaitu caranya arus kas bersih dari kegiatan investasi dikurangi dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi, lalu dikurangi lagi dengan arus kas bersih dari kegiatan pendanaan, maka diperolehlah angka kenaikan atau penurunan kas. Lalu ada cash and equivalent cash 30 November 2023, yang dimana untuk angkanya tersebut kita peroleh dari saldo awal book besar akun cash. Lalu ada juga cash and equivalent cash 31 Desember 2023. Untuk angkanya tersebut kita peroleh dari kenaikan atau penurunan kas ditambah dengan cash and equivalent cash 30 November 2023, maka diperolehlah angka tersebut. Selanjutnya yaitu closing balance, yang dimana closing balance ini hanya memuat akun-akun real seperti aset, kewajiban, dan juga ekuitas, yang diawali dengan akun nomor 1 dan akhiri dengan nomor akun ketiga. Semua akun nominal seperti pendapatan dan juga beban itu sudah tidak lagi muncul karena sudah ditutup. Jadi untuk jumlah sisi debit dan kredit itu harus balance. Selanjutnya yaitu balance sheet, yang dimana balance sheet ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok aset dan juga yang kedua kelompok liabilities dan juga equities. Untuk kelompok aset terdiri dari current asset dan juga non current asset. Untuk kelompok liabilities dan equities terdiri dari current liabilities, long term debt, dan juga ekuitas. Untuk current asset diawali dengan cash in bank dan juga diakhiri dengan PPN income. Lalu untuk jumlahnya kita simpan di kolom kedua. Dan untuk non current asset itu diawali dengan stock investment, diakhiri dengan accumulated debt equipment, dan untuk jumlahnya kita simpan di kolom kedua. Lalu untuk total aset yaitu amount current asset ditambah dengan amount non current asset, maka jumlahnya disimpan di kolom ketiga. Selanjutnya itu ada kelompok liabilities dan equities yang terdiri dari current liabilities yang diawali dengan credit card dan diakhiri dengan PPN outcome. Kita jumlahkan, lalu untuk jumlahnya kita simpan di kolom yang kedua. Lalu ada long term debt yang terdiri dari Bank Mandiri Loan
Untuk angkanya kita simpan di kolom yang ke-1 dan yang kedua. Untuk angka yang kedua kita simpannya di barisan yang kedua. Lalu ada equities yang terdiri dari common stock dan retained earning. Untuk angkanya itu diperoleh dari statement of change equity. Jumlahkan, dan untuk jumlahnya kita simpan di kolom yang kedua. Dan pastikan untuk total liabilities dan equities sama dengan total aset. Selanjutnya yaitu closing journal, yang dimana closing journal ini untuk menutup pendapatan, menutup beban-beban, dan juga menutup laba. Dan juga akun-akun yang terdapat di closing journal ini yaitu diperoleh dari neraca lajur. Dan bila mana angkanya di neraca lajur itu sebelah debit, maka di closing journal itu sebelah kredit, maupun sebaliknya. Bila mana angkanya di neraca lajur itu sebelah kredit, maka di closing journal itu sebelah debit. Dan untuk jumlahnya itu harus sama, debit dan kreditnya itu harus balance. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan 2 yang ada di PT Elektronik Bersinar tahun 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.